Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semuanya. Bagi rekan-rekan yang telah bergabung dari YouTube ataupun Instagram, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Gimana kabarnya rekan-rekan semua? Apakah sehat-sehat semua? Gimana puasanya lancar? Semoga lancar ya. Harapannya buat kita semua di kondisi cuaca seperti sekarang ini yang kadang hujan, kadang panas, kita semua bisa selalu dijaga kesehatannya dan bagi yang menunaikan ibadah puasa bisa dilancarkan. Tentunya kami ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan semua dalam program spesial dari tentang MC Academy di MC Talk Series. Tanya-tanya semaunya seputar tentang MC. Bersama saya Ihsan Kamil selaku founder dari tentang MC Academy. Kita akan ngobrol-ngobrol santai aja selama kurang lebih 30 hingga 60 menit ke depan. Di mana bagi teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaannya kepada tentang MC Academy, nanti kita akan jawab satu-satu di sesi spesial ini. Tentunya di sore hari ini tak lupa juga marilah kita ungkapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia-Nya kita semua masih bisa diberikan sebuah kenikmatan, baik itu nikmat rizki dan terutama nikmat sehat walafiat. Program hari ini yang rekan-rekan ikuti, ini merupakan sebuah program spesial yang dibuat oleh tentang MC Academy sebagai sebuah wadah atau platform khusus yang tujuannya bisa membantu rekan-rekan semua yang ingin mendalami dunia MC, bukan hanya sebatas belajar skillnya ya, tapi harapannya tentang MC Academy hadir untuk rekan-rekan semua agar bisa mendampingi karir MC rekan-rekan semuanya sukses di masa depan. Program ini gratis dan akan berjalan setiap hari Rabu, Jumat, dan Minggu live di YouTube dan Instagram. Dan bagi rekan-rekan yang punya pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaannya, boleh dari kolom chat atau boleh juga klik link yang ada di deskripsi. Karena bagi penanya yang beruntung, nanti akan mendapatkan e-book dan e-course dari tentang MC Academy, yaitu berupa e-book Unlocking Your MC Career dan juga online course atau e-course MC Sejuta Acara. Jadi nggak usah malu-malu teman-teman, kalau ada pertanyaan tanya aja karena ketika teman-teman nanya itu akan menjadi satu pintu bonus lah, satu langkah lebih cepat teman-teman jadi tahu jawaban yang mungkin teman-teman sedang alami saat ini nih. Masalah-masalah yang aduh ini bener nggak ya, salah nggak ya? Aku penasaran nih tentang ini. Jadi teman-teman udah tahu lebih dulu sebelum teman-teman melangkah. Oke, baik teman-teman saya izin share screen dulu terkait program kita hari ini. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa ini adalah program spesial Ramadan, akan hadir rutin tiap hari Rabu, Jumat, dan Minggu selama Ramadan di YouTube dan Instagram. Sebelumnya, saya izin perkenalkan diri saya terlebih dahulu bagi teman-teman yang belum kenal sama saya. Nama saya adalah Muhammad Ihsanul Kamil dan kebetulan sampai hari ini dari tahun 2019 saya adalah seorang profesional MC, baik itu di MC wedding ataupun MC corporate event. Dan alhamdulillah saya juga bisa mendirikan sebuah wadah bagi teman-teman yang ingin belajar jadi MC di tentang MC Academy, serta saya sudah menerbitkan 2 karya yang bisa membantu perjalanan karir teman-teman sebagai MC, yakni e-book Unlocking Your MC Career dan juga e-book Playbook as Breaking. Serta ini sedikit gambaran aktivitas saya teman-teman sebagai MC. Jadi saya juga sama kayak teman-teman masih suka banget ikut pelatihan-pelatihan untuk meng-upgrade diri saya terus di dunia MC ini. Dan ini juga beberapa kesempatan-kesempatan yang sangat luar biasa ketika saya jadi MC
bisa ketemu Ibu Menteri secara langsung, ketemu Bapak Hanif Noya, Dokter Boyke, dan lain-lain. Dan tidak hanya di corporate event, saya juga kebetulan aktif di MC wedding dan juga lamaran dari tahun 2019. Ini cukup sehingga saat ini masih sangat aktif sebagai MC wedding juga. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa akan ada 5 penanya yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah spesial dari Tentang MC Academy. Seperti hari Rabu kemarin, ini ada 5 penanya yang beruntung, ada Adib, Mona, Amanda, Kodori, dan Sandi Ramadhania. Mereka sudah kami kirimkan e-book dan juga e-course-nya. Jadi buat teman-teman yang mau nanya apapun seputar tentang MC langsung aja. Linknya ada di deskripsi atau boleh juga tulis di kolom komen. Dan ini gambarannya teman-teman ya, pertanyaannya alhamdulillah cukup banyak. Pertanyaannya juga menarik-menarik semua dan asik buat dijawab. Dan ini semoga juga menjadi pintu yang akan membantu teman-teman lebih mudah meraih kesuksesan dalam karir MC teman-teman semua. Contoh ya, ini ada Adib kemarin udah kita jawab, Mona, Hudori, ya Solihat, ada juga Agung, Amanda, Rizaldi, Sandi, dan lain-lain. Nah, jadi setiap sesinya, baik itu hari Rabu, Jumat, atau Minggu, kita akan coba pilih beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab sekaligus. Nanti bagi pertanyaan yang terpilih lebih awal akan mendapatkan hadiah. Jadi saya mau ngucapin dulu selamat bagi nama-nama yang ada di sini, khususnya Fadila Hasan, Raffi Anfasa, Nur Hasana Putri, Esa Aiseha, Tia Kusuma, dan Rahman Syah. Kalian berhasil mendapatkan e-book dan juga e-course dari Tentang MC Academy. Nanti silakan DM ke Tentang MC Academy atau boleh juga hubungi nomor admin di bawah ini. Makasih pertanyaannya ya, dan kita akan jawab pertanyaan kalian di sesi kali ini. Kita mulai dari pertanyaan yang masuk di awal, yaitu dari Fadilah Hasan, Raffi Anfasa, dan juga Tia Kusuma. Di 3 pertanyaan ini, saya kumpulkan di satu kolom ini kenapa? Karena ini satu kesatuan nih pertanyaannya teman-teman. Sama-sama membahas tentang penghormatan. Teman-teman juga tahu ya, sebagai MC kita punya tugas nih, biasanya di opening untuk menyambut serta menyapa tamu-tamu kehormatan yang sudah di-list atau disampaikan dari panitia atau event organizer. Kita bacakan pertanyaannya dulu, nanti baru kita jawab satu persatu. Pertanyaan dari Fadila Hasan, dia bertanya, jika ada seseorang tokoh masyarakat yang punya jabatan yang double, itu penyebutannya seperti apa ya, agar terlihat lebih sopan dan baik. Yang nanti dia akan sebutkan ini adalah seorang tokoh yang memiliki jabatan sebagai ketua MUI dan juga sebagai pembina Majelis Taklim. Oke, kita simpan dulu. Pertanyaan dari Raffi Anfasa, dia bertanya, jika saat menyapa manajemen ada 2 orang dengan jabatan yang sama dan keduanya selaku penyelenggara acara, jadi sama-sama nih, secara jabatan hierarkinya satu level. Untuk menentukan yang disapa dengan sebutan yang terhormat berdasarkan apa ya? Nah, kondisinya dijelasin sama dia. Yang lebih senior di umur baru saja diangkat SPV di Februari ini. Sedangkan yang umurnya lebih muda justru sudah menjadi SVP selama 3 tahun. Oke, nanti kita jawab. Lalu ada pertanyaan dari Tia Kusuma. Kak, minggu depan aku MC, tapi aku bingung untuk urutan penyebutan penghormatannya. Di awal, apakah betul seperti ini? Ada kepala sekolah, ada dinas pendidikan wilayah 6 provinsi Jawa Tengah, ada juga dari dinas pendidikan Kabupaten Wonogiri, dan yang terakhir ada dinas pendidikan dan olahraga Kabupaten Wonogiri. Oke, makasih pertanyaannya untuk Fadila, Raffi, dan Tia Kusuma. Kita jawab 3 pertanyaan ini secara langsung ya, karena ini satu kesatuan. Sebelum saya jawab terkait penghormatan, biar kita satu framing nih teman-teman nih, satu paham. Saya akan jelaskan dulu apa itu sesi penghormatan.
Sesi penghormatan itu adalah sesi di mana seorang MC akan menyapa dan menyambut tamu-tamu VIP yang hadir dalam acara tersebut. Oke, cara definisi itu dulu ya. Nah, ada beberapa poin yang mesti teman-teman hafal dan pahami. Yang pertama, biasanya untuk urutan penghormatan itu umumnya biasanya akan dimulai dari hierarki yang tertinggi. Tertingginya berdasarkan apa nih? Tertinggi berdasarkan dalam acara tersebut, teman-teman. Jadi beda-beda nih. Misalnya kalau di sebuah sekolah yang paling tinggi adalah kepala sekolah, berarti kepala sekolahnya dulu. Misalnya kalau dalam sebuah perusahaan, ada komisaris, ada direktur utama, ada manajer misalnya. Nah itu kita urutkan tuh yang mana yang paling tinggi. Misalnya lagi, ada sebuah jabatan pemerintah yang tinggi seperti menteri di sebuah acara perusahaan. Menteri lalu juga ada eh, direktur dan lain-lain. Nah, jadi tiap acara itu pasti akan beda-beda siapa yang akan disebutkan terlebih dahulu, tapi gampangnya kita bisa pastikan ke panitia atau kita coba riset kira-kira yang jabatannya paling tinggi di dalam acara tersebut itu siapa. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Yang kedua, yang harus kita ingat dari sekarang sebagai MC kalau mau jadi MC profesional, umumnya hanya ada satu orang dengan jabatan tertinggi disambut yang terhormat, selebihnya yang kami hormati. Nah, nanti kita coba kaitkan dengan pertanyaannya Raffi ya. Kira-kira gimana tuh kondisinya kalau ada dua level jabatan yang sama dalam sebuah acara? Oke, thank you. Yang ketiga, kita harus pahami juga dalam penyebutan sesi penghormatan, ini boleh nama dulu baru gelar atau sebaliknya. Contoh, pada yang kami hormati Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Itu boleh. Atau kita juga sebut namanya dulu. Prabowo Subianto selaku sebagai atau selaku Presiden Republik Indonesia. Nah, itu sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tinggal kita coba sesuaikan aja dengan acaranya teman-teman. Kalau acaranya yang kenegaraan, biasanya jabatannya dulu, baru namanya. Oke, tapi kalau acara yang umum itu fleksibel, teman-teman tinggal disesuaikan boleh atau di make sure ke panitia acara juga boleh. Yang terakhir, ini jadi note banget nih buat teman-teman siapapun yang pengen jadi MC. Kalau bisa, tolong hindari sapaan Bapak Ibu sebelum jabatan. Contoh, kita kan kadang suka nih menyebutkan seperti ini ya. Pada yang kami hormati Bapak Gubernur Ridwan Kamil. Nah, bapaknya hilangkan teman-teman, langsung aja. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Jangan Bapak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Itu kurang tepat. Sapaan Bapak itu sebenarnya bisa kita sandingkan untuk penyebutan nama. Bapak Ridwan Kamil. Nah, itu kondisional ya, teman-teman. Tapi secara formalnya, secara protokolernya sebenarnya kita nggak perlu sandingkan kata Bapak, Ibu ketika kita penghormatan. Jadi contoh misalnya yang terhormat Gubernur Jakarta Anies Rashid Baswedan, jabatannya bla 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 bla. Nah, itu normalnya kayak gitu, teman-teman. Nah, ini sedikit keilmuan tentang sesi penghormatan. Sekarang kalau udah paham ini kita jawab nih dari pertanyaan Fadila, Raffi, dan Tia Kusum. Yang pertama, kalau tokoh masyarakat itu punya dua jabatan, gimana baiknya agar lebih sopan dan baik? Oke, yang pertama, kita make sure dulu ke panitia. Ini jabatannya mau disebut dua-duanya atau hanya satu aja, karena tiap orang tuh beda-beda. Ada yang mau disebut semua jabatannya, ada yang cuma satu aja, tergantung di mana dia sedang dalam di mana acara tersebut gitu.
Oke, make sure dulu tuh ke panitia. Yang kedua, kalau mau dua-duanya juga nggak ada masalah teman-teman, tinggal ditambahkan kata sekaligus. Contoh misalnya, Bapak Bambang Sugiono selaku Ketua MUI bla 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 sekaligus pembina Majelis Taklim Ar-Rohmah misalnya gitu. Oke, bayang ya. Sekarang untuk Raffi Anfasa. Kalau misalnya dalam sebuah acara ada 2 level, 2 jabatan yang itu selevel di acara tersebut. Kita gimana nentuinnya siapa yang disebut terlebih dahulu? Oke, pertama kita sebutkan kalau ini kan kasusnya kan kerjasama nih. Nah, pertama kita sebut tamunya dulu teman-teman. Misalnya yang kerjasama tuh dari Propan, satu lagi misalnya dari Menteri Sosial. Oh, jabatannya beda ya? Propan dan Aviatek deh. Direkturnya dua-duanya hadir nih. Nah, yang harusnya kita sebutin dulu, biasanya yang bagus itu adalah si tamunya dulu teman-teman. Misalnya Propan kerjasama sama Aviatek, berarti Aviateknya dulu nih. Sebutin direktur yang terhormat, direkturnya dari Aviatek. Nah, kan tadi kita udah belajar nih, kalau umumnya hanya satu orang dengan jabatan tertinggi. Tapi di kondisi-kondisi tertentu seperti ini misalnya nih, di sebuah acara itu ada yang satu level. Kita boleh nyebutin yang terhormatnya tuh buat 2 orang. Contoh misalnya tadi itu, yang terhormat Direktur Aviatek, yang terhormat Direktur Propan. Boleh kayak gitu atau kita sebut yang terhormatnya sekali untuk 2 nama. Contoh, yang terhormat Direktur Aviatek, Direktur Propan bla 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 bla. Nah, baru yang kami hormati, yang kami hormati, yang kami hormati. Oke? Tuh, itu untuk kasusnya kalau seperti Raffi. Lalu ada dari Tia Kusuma. Kak, minggu depan aku MC. Dia bingung nih mengurutkan yang mana yang disebut paling dulu. Pertama, teman-teman ya, kalau saran saya adalah kalau ada panitia acara, kalau bisa jangan kita yang urutin. Itu dulu. Lebih baik kita minta sama panitia acara aja yang mengurutkan karena dia lebih tahu biasanya yang mana yang pantas atau lebih tepat buat disebutkan lebih awal, itu dulu. Kalau misalnya panitianya nggak ngerti, ya udah kita harus jadi MC yang smart. Pertama kita coba lihat nama-namanya nih, itu kan ada provinsi, ada kabupaten, kepala sekolah. Dari situ yang paling tinggi jabatannya adalah jelas Dinas Pendidikan Wilayah Provinsi. Itu dulu tuh. Itu yang terhormat, lebihnya yang kami hormati. Nah, urutan yang kami hormatinya, dinas kabupaten dulu, dinas pendidikan ya, dinas pendidikan kabupaten dulu, baru dinas pendidikan dan olahraga, baru kepala sekolah. Oke? Itu urutannya. Kenapa kepala sekolah terakhir? Ya karena memang dari 3 itu jabatan kepala sekolah paling bawah, teman-teman, secara hierarki. Nah, semoga ngejawab nih teman-teman. Ingat ya, itu adalah gambaran biar kita jadi MC yang smart lah, nggak asal ngide, tapi kita punya ilmunya juga. Semoga teman-teman bisa hafal ini. Oke, selanjutnya pertanyaan yang terpilih hari ini juga ada dari Nur Hasana, Esa, dan juga Rahmansyah. Ini sama-sama ngomongin tentang MC lamaran dan juga MC pernikahan. Kita bacakan dulu pertanyaannya ya. Pertama dari Nur Hasa Putri. Kak, aku pernah MC lamaran, tapi posisinya tuh lesehan atau duduk semua. Nah, aku bingung sebagai MC aku perlu sama sama audien lesehan juga atau duduk atau berdiri selama acara. Oke. Kedua dari Esa. Esa nanya, mau tanya untuk perkenalan keluarga di sesi lamaran itu siapa yang memperkenalkan, MC atau siapa? Dan baiknya di sesinya di awal atau di akhir. Oke. Lalu ada dari Rahmansyah. Apakah ada tips khusus dalam membawakan acara pernikahan agar tetap menarik dan memorable? Oke, thank you pertanyaannya. Kita jawab pertanyaan mereka ya. Pertama kita ngomongin tentang lamaran dulu teman-teman. Sebelum kita masuk ke pertanyaannya, seperti biasa, saya akan kasih sebuah kerangka berpikir dulu nih, biar kita satu frame, satu paham. Kita harus kenal dulu nih, acara lamaran itu acara apa sih? Pertama, acara lamaran itu bisa dibilang acara yang semi formal. Lebih ke santai lah sebenarnya, kekeluargaan banget lah.
Nah, challenge-nya bagi MC di acara lamaran adalah bisa membuat suasana yang santai dan penuh kekeluargaan. Jadi jangan tegang-tegang kalau bisa teman-teman. Kalau bisa bikin ketawa dan menyenangkan itu bonus lah, jangan dipaksain. Karena takutnya teman-teman belum siap dengan kondisi jadi MC yang garing. Lalu gaya pembawaannya itu biasanya temponya sedang, jadi nggak cepet-cepet banget, nggak lambat-lambat banget, dan tone suaranya tuh juga sedang, nggak tinggi banget, nggak rendah banget. Bisa disebut adalah friendly lah. Kalau kita ngomongin jenis voice dari public speaking. Jadi maksudnya friendly adalah kayak ngobrol teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Gilang? Sehat ya? Jangan tegang-tegang Mas Gilang, hari ini santai aja. Nah itu kan friendly tuh. Jadi dibawa santai lah kurang lebih gitu. Nah, sekarang pertanyaannya dari Nur Hasana atau Nur Hasa ya Putri dan juga Esa. Pertama kita bahas tentang Putri dulu. Kalau kondisinya kayak Putri nih, biasanya nih di rumah-rumah teman-teman nih, buat teman-teman yang masih baru jadi MC lamaran tuh dapat job di rumah, terus biasanya ada kondisi di mana tamu dan keluarga tuh nggak pakai kursi sama sekali, lesehan. Nah pertanyaannya si Putri, Putri bingung nih, dia diri tapi takut saya mau dianggap nggak sopan lah, anggaplah ya, atau dianggap gimana-gimana. Jadinya dia bingung duduk apa diri. Nah jawabannya adalah, pertama, cara normalnya, secara profesionalnya, gimana pun acaranya, kita wajib berdiri teman-teman. Pertama, kita sebagai MC, sebagai pemandu dan sebagai leader acara kan. Jadi kita wajib kelihatan ketika kita sedang memandu sebuah acara. Itu dulu tuh yang mesti kita pahamin. Nah, selanjutnya nanti kita juga jangan lupa ngasih edukasi ke semua pengisi acara. Kalau bisa, kayak yang ngasih sambutan, perkenalan, dan lain-lain, selain Korea, itu kalau bisa diri juga. Jangan duduk ketika menyampaikan sambutannya. Oke, kita kasih edukasi dulu kayak gitu. Tapi ingat yang namanya MC profesional itu fleksibel, nggak ada yang baku-baku banget. Kita harus smart ngelihat kondisi di lapangan kayak gimana. Kalau misalnya ada permintaan dari keluarga nih, nanti membawakannya sambil duduk aja. Itu gimana Mas Isan? Jawabannya ya, it's okay, nggak ada masalah teman-teman. Ingat, acaranya ini bukan acara formal, tapi lebih ke semi formal, santai. Jadi nggak ada aturan-aturan baku, yang penting acara berjalan dengan lancar. Kondisional teman-teman ya, tapi kita udah tahu harusnya kita berdiri. Oke. Bisa juga dikasih canda teman-teman, sebelum kita mulai kita bisa ngomong, "Mohon izin Bapak Ibu, saya akan memandu acara ini dengan berdiri," gitu, supaya lebih profesional atau supaya bisa dibercandain supaya kelihatan gitu, itu juga bisa. Supaya memandu acaranya bisa lebih apalah, teman-teman bisa carilah diksi-diksi. Oke, yang kedua ada Esa. Esa nanya tentang perkenalan keluarga. Oke. Soal perkenalan keluarga, nih sebelumnya saya kasih tahu dulu nih ke Esa dan teman-teman. Acara lamaran itu umumnya urutannya kayak gini teman-teman, umumnya ya. Ini bisa di eh, acak-acak lagi lah, bisa disesuaikan lagi sesuai dengan kemauan klien. Biasanya penyambutan. Nah, kalau kita lihat sesi perkenalan keluarga, ini biasanya adanya setelah selesai prosesi lamaran. Oke, itu dulu. Terus kita jawab dulu nih, pada saat perkenalan keluarga itu siapa yang memperkenalkan? Yang pertama nggak mungkin MC teman-teman, karena MC nggak kenal sama keluarganya. Ingat MC itu adalah penyambung antara dua keluarga. Jadi kita ini membantu mereka lebih akrab, lebih hangat. Jadi pastikan di sesi penting kayak gini, itu kita nggak berperan, tapi dari keluarga masing-masing. Jadi udah jelas jawabannya adalah dari keluarga masing-masing. Boleh orang tuanya atau ayahnya langsung, boleh tadi juru bicara yang memberikan sambutan, itu disesuaikan aja. Oke, kelar ya. Terus untuk sesinya bagusnya di mana Mas Ihsan? Nah, ini sebenarnya ada dua opsi teman-teman. Bisa di awal, jadi kalau di awal itu setelah sekalian pada saat sesi sambutan. Jadi sambutan selesai, dia memperkenalkan keluarganya. Ada yang kayak gitu sebagian.
Tapi bagusnya kalau menurut saya pribadi, itu setelah sesi lamaran. Kenapa? Karena bisa dikasih bridging teman-teman. Bridging-nya kurang lebih kayak gini. Baik, Bapak Ibu dan tamu undangan sekalian, acara lamaran telah selesai, kedua insan yang saling mencintai sudah saling mengikat janji untuk sama-sama serius bisa menuju ke sebuah ikatan pernikahan dan rasanya tidak afdol kalau kedua keluarga yang hadir pada hari ini belum saling mengenal. Nah, itu setelah lamaran, jadi ada bridging-nya kayak gitu. Oke, semoga ngejawab ya untuk Esa dan juga Nur Hasana atau Nur Hasa Putri. Selanjutnya dari Rahmansyah, tips agar jadi MC pernikahan yang memorable, diinget. Nah, sama. Kalau ngomongin pengen memorable, kita juga harus paham dulu teman-teman tentang acara pernikahan itu apa sih, ya kan? Acara pernikahan yang pertama kita harus kenal ada akad, ada resepsi. Nah, kalau di akad ini acaranya formal. Di acara formal ini kalau pengen jadi MC yang memorable, teman-teman harus bisa bikin suasana yang khidmat. Oke, paham ya? Gimana caranya? Teman-teman bisa pakai tempo bicara yang lambat dan tone suara yang rendah atau gaya voice to voice elder berwibawa. Contoh, selamat pagi Bapak Ibu dan tamu undangan yang berbahagia. Sungguh sangat senang rasanya bagi saya Ihsan Kamil berdiri di tengah-tengah kedua keluarga yang berbahagia yang sesaat lagi akan menyaksikan putra dan putri tercintanya disatukan dalam sebuah ikatan yang suci dan juga halal, yakni dalam sebuah ikatan pernikahan. Nah, jadi temponya lambat, tone-nya rendah. Jadi dibuat agak berwibawa lah teman-teman. Itu kalau pengen memberikan kesan yang bagus pada saat membawakan acara akad nikah. Nah, kalau acara resepsi, kan pernikahannya akad dan resepsi. Beda tipe teman-teman. Tipe acaranya ini adalah semi formal. Jadi agak santai lah ya. Formal tapi santai. Lalu challenge-nya di sini adalah bikin suasananya meriah. Karena kenapa? Ingat, resepsi ini kan adalah sebuah perayaan kan. Nah, jadi kita ini harus bisa bikin perayaannya tuh sesuai dengan keinginannya klien lah. Rata-rata klien pengennya dibuat seru. Nah, gimana caranya? Tentu dari gaya pembawaan kita. Pertama, kita bisa pakai tempo yang sedang, jadi nggak usah cepet-cepet banget, nggak usah rendah-rendah banget. Ini juga fleksibel teman-teman ya. Kadang-kadang kita juga boleh pakai tone suara tinggi kayak, "Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang dalam resepsi pernikahan Andrian dan juga Aulia." Misalnya, itu kan ada tone suara yang tinggi. Nah, kalau sedang ya kayak kita ngobrol aja friendly gitulah. Tapi ingat, tetap kalau bisa dijaga diafragmanya nih. Jadi kita tetap suaranya tuh tetap berwibawa. Nah, biasanya ini juga bisa pakai gaya komunikasi atau gaya suara The Warrior kalau di ilmu public speaking-nya. Jadi gaya The Warrior ya kayak tadi, kita pakai tone suara yang sedang ke tinggi. Jadi kita kayak agak energik lah, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang dalam acara resepsi pernikahan Andrian dan juga Aulia. Hari ini tentu kita bisa lihat wajah bahagia yang dirasakan oleh Aulia dan juga Andrian pada hari ini. Kenapa? Karena bisa melihat teman-teman saudaranya hadir di acara bahagia mereka. Nah, itu contohnya kayak gitu, teman-teman. Nah, itu adalah jawaban untuk pertanyaan dari Nur Hasana atau Nur Hasa Putri dan juga Esa dan Rahmansyah. Semoga menjawab ya. Nah, jadi untuk hari ini kita jawab sekitar 6 pertanyaan aja teman-teman. Selamat sekali lagi buat teman-teman yang pertanyaannya terpilih di hari ini, dapat hadiah spesial. Sebagai teman-teman yang ada pertanyaan yang lain apapun seputar tentang MC, jangan lupa kita masih ketemu tiap hari Rabu, Jumat, dan Minggu. Khususnya di hari Minggu besok ya. Jangan lupa juga cantumkan pertanyaan teman-teman supaya nanti bisa terpilih, dapat hadiah, dan saya jawab langsung. Oke, thank you teman-teman yang udah join di YouTube dan Instagram. Tulis pertanyaan kalian di kolom komen atau di klik link yang ada di deskripsi ya.
Oke, selamat lanjut lagi berbuka puasanya. Semoga yang saya sampaikan jadi ilmu baru buat rekan-rekan dan menjawab setiap kebingungan yang mungkin saat ini teman-teman sedang alami. Untuk itu, sampai berjumpa kembali di program spesial Ramadan tentang MC Academy, yaitu di MC Talk Series, tanya-tanya semaunya seputar tentang MC bersama saya Ihsan Kamil. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.